Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Halo. Masih sama saya dari dan Mas Hudo dari OPFCI. Kali ini kita akan membahas seperti biasa di Senin yang cerah ini kita akan membahas review One Piece chapter 1102. Nah, sebelum mulai review, jangan lupa teman-teman subscribe dulu. Yang belum subscribe, yang udah subscribe terima kasih karena udah mau mendukung kami sampai sejauh ini. Nantikan konten-konten kami yang lain ya, selain One Piece ada review komik, ada ulasan-ulasan soal komik lama, komik Indonesia, dan kadang-kadang juga ada ulasan kita soal superhero. Oke, langsung kita bahas review 1122. 1102. Yang mana judul chapternya adalah perjalanan hidup Kuma ya. Yang penutup dari flashback yang cukup panjang ini. Yang aku suka, ya kita mulai dari awal dulu aja ya Mas ya. Jadi di awal itu kita dikasih lihat bagaimana perjalanan Bonnie sebagai bajak laut. Jadi mereka itu ternyata apa ya istilahnya, nggak bajak laut tapi sebenarnya nggak sejahat itu, cuman kayak bukan fitnah sih. Jadi gara-gara kekuatannya dia dianggap melukai anak kecil sama orang tua, padahal itu aslinya adalah orang dewasa yang jadi anak kecil sama jadi orang tua. Ya, jadi memang pada dasarnya kan emang Bonnie nggak terlalu peduli sama hal itu ya, karena tujuannya itu adalah menjadi famous biar banyak orang tahu. Dan kemudian bapaknya mencarinya, Kuma mencari dia karena anakku udah jadi bajak laut ternyata gitu. Sama ini tuh pemikiran khas anak-anak sih. Aku pengen terkenal agar ayahku tahu keadaanku sekarang seperti apa. Ini khas anak kecil banget sih. Dampak apa yang terjadi dengan perjalanannya sepatria sebagai bajak laut, dia sama sekali nggak mikirin itu. Pada dasarnya bajak laut itu orang-orang egois. Iya, childish ya. Dan childish sih nggak egois. Iya. Dan yang aku suka dari Bonnie ini apa ya? Dia berusaha jadi bajak laut, tapi ya kita tahu lah, kayak Luffy lah, dia bilang kita akan merampok, tapi cuma dari orang jahat. Kita tidak akan menolong orang kecuali mereka benar-benar butuh gitu. Jadi pada dasarnya kebaikan Kuma itu juga nurun ke dia sebenarnya. Ya karena gimana ya? Anak itu kan hidup dengan anak itu kan tumbuh berkembang dengan meniru orang tuanya kan. Dia ngelihat itu ya otomatis role modelnya seperti itu. Tentu karena Kuma tidak terus ada di sisinya, makanya sisi liarnya sebagai anak-anak muncul terus kan. Dia egois, tapi deep down dia orang baik. Karena ya itu Kuma selalu menunjukkan kebaikan ke Bonnie. Sama ini sih di chapter ini juga kayak semua bener-bener ya, semua yang kita teorikan soal Bonnie, soal Kuma itu kayak di confirm satu-satu sama Oda di sini. Kayak tindiknya yang ada di sebelah pipinya. Jadi ini tuh beneran penutup ya? Penutup pertanyaan soal Kuma tuh udah selesai di sini. Titik. Misterinya udah semua, ketahuan semua istilahnya. Sama yang aku suka itu ternyata Bonnie itu selain nyari bapaknya, dia juga dikasih mimpi untuk bertemu Nika. Jadi ya khas bajak laut mencari gitu tetap. Terus kita juga dikasih lihat adegan ini Mas, pas Luffy akhirnya bounty-nya keluar. Kita dikasih lihat reaksi orang-orang yang selama ini kita cuma tahu dari cerita. Misalnya nih Dragon sama Sabo. Lucu banget sih ini. Jadi begitu bounty-nya Luffy keluar, kan habis ngalahin Arlong ya. Arlong, bounty-nya keluar, bisa diperkirakan Luffy bakal ke Rogue Town. Dragon langsung cabut. Ya itu kan menunjukkan bahwa Dragon tuh memang aslinya sayang anak beneran. Dia orang baik dia tuh. Semua hal yang terjadi itu bukan kebetulan. Dragon Edison itu ngecek anaknya aja. Ya basically kayak Kuma di chapter ini juga ya kan. Ya.
sama Ace sama Jinbe akhirnya dikasih lihat juga bagaimana Jinbe bisa tahu soal Luffy dari Ace gitu. Emang Ace itu fans berat Luffy nomor 1 sih. Ya sekarang Sabo ya. Iya, sekarang gantinya Sabo. Oke. Yang menarik dari panel ini adalah Ace dan Sabo itu digambar beriringan. Di Sabo ketika masih, walaupun Sabo di sini masih lupa ingatan ya, masih amnesia. Tapi digambar beriringan tuh aku senang sekali sih. Itu nice touch. Walaupun dihalangi smoker tapi oke lah. Tapi ini istilahnya ngasih konfirmasi kenapa Dragon bisa ada di sana. Benar. Walaupun nggak dengan gamblang ya, kayak cuman ya implikasi doang lah. Ya Oda itu kan selalu begitu ya. Padahal cuma 2 panel gini doang ya, tapi dia bisa. Langsung dikonfirmasi di situ. It's usual Oda lah. Sama yang aku suka di chapter ini juga, kita akhirnya dikasih lihat adegan thriller bug yang selama ini kita agak bertanya-tanya, kita kenapa Kuma gini, kenapa Kuma gitu. Akhirnya kita dikasih lihat dari sudut pandang Kuma. Yang aku suka dari ini itu apa ya, chapter yang panel yang sebelah kiri Mas, yang topi jerami ini harusnya nggak kayak gitu. Harusnya itu kalau teman-teman ingat di chapter di akhir-akhir thriller bug itu, Zoro sama Sanji posisinya nggak bareng-bareng sama Usopp dan kawan-kawan. Karena ini kan ini tuh kan simple kalau teman-teman sadar, kalau baca di manga lain, flashback seperti ini itu biasanya mengambil ulang gambar yang lama. Biasanya ada di Naruto, ada di Bleach, dan kalau Oda kan dia selalu menggambar ulang apapun. Makanya ya, dan itu kan akhirnya pakai sudut pandang baru untuk menghemat panel dan lain sebagainya gitu. Jadi memang menurutku ini bukan hal yang patut diapa-apakan sih. Jadi emang ini karena dia digambar ulang. Justru ini Mas, yang aku suka dari panel ini adalah di sudut pandang Kuma. Kalau teman-teman ingat di thriller bug dulu, yang teriak kayak gini tuh nggak cuman kru topi jerami doang, tapi yang diingat Kuma banget adalah kru topi jerami ini kan dari ingatan Kuma ya. Yang diingat Kuma banget adalah kru topi jerami dalam satu kesatuan. Bahkan Brook belum ada di sini. Ya walaupun itu detail banget ya. Jadi Brook nggak ada di sini, sama aliansi orang-orang yang korban Moria itu juga nggak di sini. Yang teriak padahal nggak cuman topi jerami, tapi Kuma mengingat adegan ini kan dari ingatan Kuma kan, flashbacknya dari ingatan Kuma yang dilihat oleh Bonnie. Jadi di ingatan Kuma topi jerami yang teriak kayak gini, makanya Kuma terkesan oleh kru topi jerami termasuk Zoro. Terutama Zoro, sorry. Jadi bukan terutama Zoro. Nah, yang aku suka juga di adegan Zoro yang tidak terjadi apa-apa itu, Kuma itu juga menegaskan bahwa luka segini aku loh juga nggak kuat sebenarnya. Kayak gitu. Dia kan Zoro tuh ngeri sih. Mother of Badass. Ini nice touch sih. Jadi walaupun sekedar ya karena ini ingatan Kuma, walaupun kesannya kesalahan, tapi sebenarnya bukan. Kayak intensional gitu loh. Aku cuma pengen menegaskan itu sih. Lanjut. Nah, yang kita bicarakan tadi, Kuma itu ternyata juga ngecek Bonnie di Sabaudi. Iyalah, dia itu sayang anak banget toh. Dia tuh pasti ini gambarnya di Sabaudi ya, tapi aku yakin dia tuh di mana-mana. Ya, dia bisa teleportasi ini. Karena kekuatannya itu kan, jadi dia bisa ngecek Bonnie, bisa ngecek Luffy tanpa dicurigai. Iya. Nah, di sini juga kita akhirnya dikasih lihat sudut pandang Kuma ketika ngelempar Luffy dan kawan-kawan. Bener-bener emang tujuannya biar mereka latihan, walaupun kita masih belum tahu ya kenapa kenapa Luffy dilempar ke sana, kenapa krunya dilempar kemana. Tapi intinya dia emang pengen mereka latihan. Jadi bisa jadi emang intensinya, tujuannya disesuaikan dengan kemampuan mereka.
Ya, dan pulau-pulaunya itu kan pulau-pulau yang pernah dikunjungi Kuma kan. Jadi ya make sense juga dia ngukurnya seperti itu. Walaupun tidak semuanya cocok ya, karena sekali lagi ini tuh spur of moment. Spur of moment itu Dadakan. ini tuh tindakan mendadak, impulsif, tindakan dadakan. Kayak Brook ngapain ke sana? Iya. Ke kota itu. Terus apa namanya, Usopp juga sebenarnya nggak ada korelasinya, dia dan Herakles itu nggak ada korelasinya sama sekali. Ya, jadi itu kalau tadi. diingat tidak semuanya nyambung. Ya itu tadi, karena impulsif. Dia karena kayak agak buru-buru kan, buru-buru pengen nyelamatin Luffy dan kawan-kawan. Jadi kayak nggak mikir panjang. Oh, Luffy haki lempar ke sana, ke Kuja yang haki semua. Zoro pedang lempar ke Mihawk dan seterusnya. Jadi mungkin Brook karena dia demon ke Harahetania lempar kayak gitu. Dia kayak manusia tengkorak, kayak setan, lempar ke Harahetania yang terkenal sama demon. Kayak gitu. Bisa jadi. Tapi aku yakin ini nanti tuh kan ada yang nanya di SBS dan akan dijelasin sih di SBS. Iya, biasanya. Lanjut dulu. Aku yang suka adegan ini tuh sebentar Mas Bro ya. Lanjut. Mau nambahin sedikit ya. Aku yang suka adegan ini itu adalah banyak yang ngomong kalau Luffy itu terlalu cepat. Itu mengacunya banyak orang yang bilang ini kayak Roger. Bukan terlalu cepat tuh karena mereka masih terlalu lemah. Dengan nyali sebesar itu, dengan tekad untuk dengan keberanian untuk memukul Tenryubito yang semua orang tahu itu adalah tabu, kalian terlalu nekat, belum sekuat itu kalian tuh, makanya dilempar buat latihan dulu. Jadi memang bukan terlalu, karena Kuma sendiri bertindak berdasarkan insting aja. Kalau ini mungkin dia tuh nggak ngerti kalau itu nikah atau bukan. Iya, dia kayak cuman ngertinya itu mirip nikah. Seseorang yang punya kekuatan karet melawan pemerintah, oh mirip nikah. Tapi dia nggak tahu kalau ini beneran nikah. Soalnya lagi-lagi nama buah nikah itu disembunyikan. Sebenarnya bukan sih Mas Budo, bukan melawan pemerintahnya sih. Karena kan kita nggak tahu kan dulu nikah melawan atau enggak kan. Oh, pembebasannya ya. Seseorang yang berani membela orang lain, membebaskan orang lain gitu loh. Iya. Tanpa memandang resiko dan karet. Mungkin ini nikah yang gue tunggu. Makanya apa mereka mau bunuh diri, mereka tuh mau nyerang Tenryubito di sini. Dan mereka pasti kalah mutlak. Makanya dia langsung ngambil tindakan itu berdasarkan itu. Kalau ngomongin Assassin's Creed, leap of faith gitu. Dia melompat untuk ya aku nggak tahu ini benar, tapi aku yakin aja kalau mereka itu orang-orang yang aku tunggu-tunggu. Iya, suka sih bagian ini. Oke, lanjut. Aku mau nambahin itu doang sih. Nah, kita juga dikasih lihat percakapan Saturn sama Vegapunk. Yang aku bukan suka sih, justru aku nggak suka ini karena, tapi kayak dikasih closure karena Oda seolah-olah membungkam semua teori kemungkinan bahwa Kuma bakal bangkit lagi. Ya. Kuma emang harus mati sih. Iya, tapi gimana ya Mas ya? Enggak, maksudnya ini kepentingan cerita dan emosi ya? Iya, paham sih. Jadi kayak kemungkinan bahwa Vegapunk memodifikasi Kuma supaya Kuma bisa bangkit lagi suatu hari, atau kemungkinan bahwa memorinya bakal balik ke Kuma itu ditutup di sini karena disebutkan bahwa memori Kuma bakal lenyap kalau ada yang yang megang. Apalagi Saturn juga orang sains. Jadi jangan macam-macam. Vegapunk nggak akan berani macam-macam banget gitu. Ya ini sih kayak dikonfirmasi oleh Oda kalau emang Kuma itu nggak akan balik gitu. Emang ini chapter flashback ini emang dipakai buat menutup semua pertanyaan fans kok. Iya, benar. Lanjut. Nah, ini bagian yang udah sempat kita bicara tadi bahwa Kuma percaya banget sama Luffy. Bahwa Luffy yang akan menjadi Nika di era sekarang. Walaupun istilahnya kalimatnya Kuma ini di sini itu
memang menegaskan bahwa dia itu nggak tahu bahwa Gomu-Gomu no Mi itu sebenarnya nikah. Tapi dia cuman cocok logi lah istilahnya. Dia tuh nggak ngerti kalau nikah itu akhirnya buah iblis. Kalau dulu kan orang. Iya, dia taunya gitu. Legend ya kan, cerita. Dia nggak ngerti, dia tuh seperti yang gue bilang tuh, ini tuh leap of faith aja, ini tuh lompatan keyakinan aja. Dia mempertaruhkan segalanya yang dia punya untuk Luffy gitu. Orang yang dia nggak ngerti apakah ini orang yang aku tunggu-tunggu atau enggak, tapi segala tindakannya mengarah ke sana. Makanya aku ya udah membantu dia dengan yang segala yang aku bisa. Makanya sampai dia mau apa istilahnya, sampai dia hilang ingatan pun dia tetap minta buat bisa jagain Thousand Sunny. Ngaco sih itu. Serem sih. Emang ngeri sih ini. Ngeri. Ini tuh kalau nanti aku baca ulang One Piece tuh, kalau pas sampai adegan tuh pasti nangis deh. Ya gimana ya? Kita hanya tahu gitu loh. Apa alasan dibalik tindakan-tindakan Kuma itu. Kita semua itu udah bertahun-tahun mempertanyakan kenapa Kuma gini, kenapa Kuma gitu. Dan kita dikasih lihat sekarang. Dan waktu lanjut. Nanti aku kasih statement di akhir. Dan waktu Kuma apa istilahnya? Kuma naruh memorinya dan Vegapunk ngintip sedikit ya itu ya. Adegannya kan implikasinya Vegapunk ngintip. Itu aku suka detailnya. Kenapa aku bilang aku ngasih judul di awal kisah tragis non puitis? Karena kalau diperhatiin sama teman-teman juga, ini aku dapat dari obrolan sama teman-teman kami juga. Jadi kalau kalian perhatiin, ketika Jinny ditangkap di gambar nomor 3 dari kanan, Kumanya jatuh, hampir jatuh. Puitis banget emang. Jadi ketika dia masih jadi budak, dia masih lari. Ketika dia udah bebas, jadi sama Jinny, dia masih lari. Tapi ketika Jinny-nya ditangkap dan dia cuman bekerja sebagai Revolutionary Army, dia kayak hampir jatuh, tapi dia masih berusaha berlari. Sampai akhirnya ketemu Bonnie, dia bangkit lagi, bahkan nggak cuman sekedar lari, tapi juga kembali melihat ke atas seperti waktu dia masih kecil. Nih, makanya kan dia dia tuh apa ya, sesayang itu sama Bonnie sih. Makanya dia sampai mempertaruhkan nyawanya, mengorbankan nyawanya demi Bonnie. Dan aku yakin banyak teman-teman yang notice juga, bahkan sampai sekarang ketika memorinya udah hilang pun dia tetap berlari. Ini pasti bakal ada bakal ada konklusinya kenapa Kuma saat ini berlari, dan hampir pasti aku yakin dia akan lari menuju Egghead. Ya pasti itu mutlak itu. Apalagi ada gambar ini ya kan ya. Apalagi ada gambar ini jelas. Makanya aku bilang ini puitis banget sih mas. Merinding aku. Ya, aku memang, bikin gambar-gambar ini tuh aku sambil merinding, sambil pengen nangis. Ya memang One Piece tuh sialan kok. Lanjut dulu. Dan ini ya Allah, ini aku suka banget. Soalnya adegannya apa ya? Semua itu benar, semua orang yang ada di sana itu menghormati Kuma. Vegapunk sampai senangis itu karena apa ya? Vegapunk tuh menyaksikan sendiri langsung dari memorinya Kuma, seumur hidup Kuma dia nggak pernah jadi beban siapapun. Ya padahal dia ngomong gitu kan. Nanti ini kan apa ya? Ini kan membuktikan bahwa di sini di Egghead tuh ilmuwan tuh tidak ada yang jahat. Adegan ini kan salah satu implikasinya itu kan, ilmuwan tuh tidak ada yang jahat. Ketika Kuma harus matinya itu kan dengan tombol ya, itu kan menyedihkan sekali ya. Salah satu orang terkuat di dunia matinya gara-gara tombol. Matinya gara-gara tombol, dan mereka semua nggak berdaya. Karena apa? Karena rantainya memerintah dunia. Mereka semua yang ada di sana itu nggak berdaya untuk mau otak sepintar apapun, semua dikumpulkan di Egghead, tidak ada yang bisa selamatin Kuma. Karena apa? Rantainya memerintah dunia. Yang bisa dilakukan apa? Memberikan penghormatan terakhir. Karena mereka semua tahu, mereka semua tinggal bareng Kuma selama 2 tahun. 2 tahun atau berapa tahun ya? Dan mereka tahu sebaik apa Kuma, sesayang apa, bukan sebaik, sesayang apa
dia dengan Bonnie. Ngelihat orang sayang ke orang lain segitu tulusnya itu, kamu kalau manusia pasti tersentuh. Iya, siapa yang nggak tersentuh? Manusia. Makanya kalau manusia ya. Ini kan membuktikan bahwa Tenryubito itu udah bukan manusia itu. Makanya ketika Sentomaru Sentomaru berkhianat di Egghead masa sekarang, dia juga berusaha nyelamatin Bonnie. Semua sayang Bonnie. Makanya Kizaru juga kelihatan galau banget ya kan. Aku nangis nanti, lanjut. Aku udah agak segera. Nah, jadi jadi ini penutup chapter ini dengan Bonnie menangis. Ini memori, dia sudah selesai melihat memori Kuma, dia menangis bahkan sampai semalaman. Ya, gimana ya? Nggak, kamu aja ngomong ini. Tapi ya mau gimana? Ini aku juga bikinnya sambil hampir mewek, Mas. Berusaha nahan nggak nangis ini. Aku gimana ya? Adegan One Piece itu kan memang selalu menyayat hati ya. S mati, terus Going Merry mati, terus hampir semua flashbacknya. Tapi buatku ini tuh yang paling, karena ini tuh tingkat personal, bukan skalanya nggak global. Tingkatnya itu tingkat bapak anak aja. Dari awal bapaknya Kuma nyelamatin Kuma, terus Kuma nyelamatin Kuma menjaga Bonnie yang bahkan bukan anaknya. Itu tuh penceritaannya skalanya global, tapi yang disentuh itu personal banget gitu loh. Apalagi kalau teman-teman yang udah punya anak kan pasti akan jauh lebih relate sama ini. Makanya aku tuh dan kita juga invest banget sama kita juga merasa dekat banget dengan Kuma karena dia adalah karakter yang menyelamatkan tokoh favorit kita. Jadi kita merasa tertolong banget sama Kuma. Terus kita akhirnya dikasih lihat apa misteri di balik segala hal tentang Kuma. Ternyata Kuma itu sederhana, dia emang sebaik itu. Ini memang udah kurang ajar sih. Ini tuh kalau udah polling di Jepang nanti ya, siapa ayah terbaik, aku yakin Kuma tuh nomor 1. Yakin aku. Iya. Di Jepang itu suka ada polling begituan sih. Aku yakin Kuma akan nomor 1. Agak susah sih nyari karakter seperti Kuma ini. Bisa, tapi agak susah yang kompleksitasnya seperti ini. Aduh, bola. Tapi biasanya ini sih, Mas. Biasanya yang jelas biasanya baru rame kalau jadi polling ya, ini kalau jadi voting ya. Biasanya baru akan rame banget ketika udah masuk ke anime. Aku menunggu banget ini adegan di animenya kayak gimana. Pasti bakal lebih kena lagi karena ada musiknya juga. Pasti. Semoga Toei nggak screw up ya. Ya mudah-mudahan ya. Ntar ada aura nggak jelas karena di tengah nangis ya. Going Merry itu udah bagus. Going Merry bagus banget. Es mati itu juga bagus banget pas itu. Tapi ya kalau ini semoga mereka nggak screw up. Ya itulah. Ya aku ini yang udah pernah tak sampaikan di chapter sebelumnya, di review sebelumnya bahwa untungnya Bonnie tahu. Iya. Untungnya apapun yang terjadi, untungnya Bonnie tahu. Dan akhirnya surat-surat yang ditulis Kuma sampai ke tangan Bonnie melalui memori Kuma. Itu yang aku paling suka. Gila aja. Sakit. Nangis. Oke, itu dulu aja ya teman-teman. Soalnya kita nggak akan bisa berlama-lama lagi karena ini nguras banget sih nge-review chapter itu. Anjrit malah. Ya Allah, sedih. Emosi. Oke, itu aja teman-teman. Ya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Terima kasih udah pokoknya terima kasih lah. Oke. Sampai ketemu di